Hari terakhir ini Jumat sama Sabtu menguburkan Ibu Nina, ya, umur belum sampai 62, lahir tahun 6 bulan November tahun 63, jadi belum 62, ya. Ya, tentu sedih, tapi apa yang kira-kira kita bisa memperoleh dari pelajaran ini? Ya, yaitu dia waktu itu tiba-tiba sudah mau jalan pergi kerja, mobil sudah dinyalakan, ya, mobil sudah hidup, tapi dia rasa pusing. Dia masuk kembali karena ada bukti. Dia masuk kembali ambil Panadol karena Panadolnya belum sempat dimakan, jatuh, dan air sedang dia panasin untuk mau minum sama Panadol, tapi sudah jatuh. Jadi waktu dia jatuh dia nggak sempat pegang HP, dia nggak sempat kasih tahu siapa-siapa. Jam kejadiannya tuh 9.30 pagi karena dia masuk kerja jam 10. Baru anaknya tuh waktu mau ngantar barang ke rumah, anak-anak itu nemukan mamanya sudah tidak ini, ya, bawa ke rumah sakit. 4 jam lebih baru bisa ini apa, ketemukan, ambulans datang. Nah, jadi ini satu sebenarnya pelajaran dalam hidup kita. Kita tidak tahu kapan kita bisa. Benar nggak? Oleh karena itu kita perlu siap. Siap itu lebih bagus daripada tidak siap, bukan? Kita mau ke airport aja harus siap dong. Jangan menit terakhir baru kasih masuk barang. Kita pernah alami itu, nanti barang nggak karuan masuk aja di tas kita, ya. Benar kan? Harus siap. Nah, hidup ini memang yang paling utama dalam hidup kita itu, katakanlah dia rumahnya bagus. Saya sudah berapa kali persekutuan di sana, tapi apa artinya semua kalau sudah kejadian seperti itu, bukan? Nah, oleh karena itu, jangan hidup kita hanya tujuan saya bangun rumah, nggak apa-apa, kita butuh itu semua. Saya hanya uang, saya senang-senang, tapi lupa yang paling utama dalam hidup ini, yaitu pada waktu kejadian itu, bagaimana apakah kita sudah siap menghadap pencipta kita. Ingat, pencipta kita itu dia bukan saja pencipta, tapi dia hakim agung yang tertinggi. Kalau di muka bumi, kita apalagi di Indonesia, kita tidak ada kepercayaan kepada hakim di sana. Benar kan? Karena kita sudah tahu banyak cerita. Nah, kalau di Australia beda. Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, dia nyetir mobil lewat city yang biasa kita lewat, tahu-tahu kebut sedikit, diberhentikan sama polisi pangkat biasa. Langsung dia tahu itu Perdana Menteri, tapi dia kasih apa? Penalti, tiket, namanya tiket penalti. Benar, dia kasih. Karena dia juga harus mentaati hukum sama seperti kita semua. Dia harus mentaati hukum. Perdana Menteri gajinya lumayan besar lah di sini, tapi nggak sebesar mungkin dengan Singapura, ya. Dia bayar pajak precision sama seperti kalau kita punya income sama kayak dia. Meskipun ya dia naik pesawat karena dia Perdana Menteri, itu negara punya, tapi gajinya dia harus bayar pajak sama. Kalau di Indonesia polisi berani berhentikan bekas presiden, benar nggak? Kamu berani kurang ajar, bahkan langsung ditelepon untuk atasannya kasih berhenti, itu polisi kurang ajar. Benar kan? Beda. Oleh karena itu kita harus akui bahwa negara yang kita tinggal di sini adalah negara hukum yang tidak sempurna tetapi cukup baik. Kita aminkan itu? Amin. Oleh karena itu hari ini saya ingin berbicara mengenai 3 hal yang itu tadi pasang yang itu gate-nya tadi ya. 3 pertanyaan, ingat, 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke pintu gerbang surga itu. Kita siapkan hati kita untuk kita sudah bisa menjawabnya. Ya, bukan kayak di Indonesia, kalau mau jadi warga negara Indonesia harus jawab 3 pertanyaan ini.
Kan di Indonesia kan ada gitu. Saya nggak tahu, ini mungkin lelucon aja. Siapa presiden pertama kita? Cek itu bilang, siapa ya? Soeharto mungkin. Bukan Soekarno, salah. Udah nggak bisa masuk jadi warga negara Indonesia. Benar nggak? Terus cek ya, mesti tanya kapan Indonesia merdeka? Tahunnya lupa, kalau 17 Agustus itu kita bisa tahu, tapi tahun berapa? Tidak tahu, tidak lulus. Benar nggak? Ya, kalau begitu gampang aja, nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Benar kan? Lucu kan? Kita aja ini gurau aja. Tetapi pertanyaan yang kita akan jawab ini adalah pertanyaan yang perlu kita semua terima. Di Australia, waktu dulu kita mau jadi warga negara, tidak terlalu banyak pertanyaan. Tetapi sekarang diberikan pertanyaan-pertanyaan baru bisa di-approve, bisa masuk jadi warga negara Australia. Ya, dulu yang penting sudah tinggal 2,5 tahun di Australia permanen, langsung warga negara. Itu zamannya kita. Tapi sekarang kenapa begitu? Karena banyak orang warga negara Australia tetapi memiliki nilai hidup yang berlawanan dengan Australia punya culture di sini, ya. Maka itu harus ditanya. Contohnya orang-orang yang bela untuk mau bom bunuh diri, gitu kan? Itu berarti beda dengan culture-nya Australia. Culture-nya Australia ada apa harus melalui hukum, jalur hukum. Kalau di sana kan jalurnya kan main bunuh aja kan. Nah itu yang membuat mereka bikin. Tapi nggak usah takut, diutus 65 tahun. Kalau mau jadi warga negara, bahasa Inggrisnya kurang mantap, nggak bisa jauh, dia masih kasih. Karena apa? Dia pikir orang sudah tua nggak bakalan mau pergi bom segala macam. Itu oke. Tapi pasti dia kasih ya. Nah sekarang kita akan baca, ada 3 hal yang akan kita baca. Yang pertama, Evi kalau sudah punya, yaitu Yohanes 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Ini penting loh. Penting sekali. Kalau kita tidak serius, hati-hati. Yohanes 5 Oh, 5. Oh, bukan. 5. Ayat 21. Oke. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi Bapa menghidupkan, di dalam perjanjian lama Bapa menghidupkan, Anak pun menghidupkan yang dikehendakinya. Ingat loh, Bapa memberikan kuasa kepada Anak untuk menghidupkan yang dikehendakinya. Karena pada waktu zaman Tuhan Yesus itu banyak orang yang mati juga. Tapi dia kalau kisahnya hanya 3 orang yang dibangkitkan. Benar nggak? Siapa yang ingat? Lazarus. 1, siapa lagi? Anak gadis 12 tahun, Imam Yairus. Tapi sebelumnya ada namanya anak seorang janda di kota Nain yang dalam perjalanan mau dimakamkan, di tengah jalan diberhentikan Tuhan Yesus dan Tuhan membangkitkan dia. Ya. Ini yang penting. Bapa tidak menghakimi siapapun. Loh, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi ini harus tahu bahwa Bapa di sorga itu sudah diberikan otoritas penghakiman itu
kepada Yesus Kristus anak. Saya akan kasih tahu mengapa itu penghakiman. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya perkataan Tuhan Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Wow, tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari alam maut, dari dalam maut ke dalam hidup. Ingat itu. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sudah pindah dari maut. Maut itu adanya kematian kekal dan ke dalam hidup. Ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yang di sini orang mati, saya mencari tahu bukan yang sudah mati secara fisik, ya, orang yang Tuhan Yesus masukkan mati rohani. Seperti dulu kita orang-orang dari bangsa-bangsa lain itu tidak memiliki Roh Kudus, itu disebut orang yang mati rohani, ya. Yang sudah berbuat dosa disebut orang mati. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, jadi hidup yang Bapa miliki itu bukan dikasih oleh siapapun. Dia tidak diciptakan oleh siapapun, dia ada sebelum segala sesuatu ada, ya. Ia hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup, diberikannya anak, memberikannya. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jadi firman Tuhan itu katakan bahwa otoritas dari Bapa itu diberikan kepada anak untuk menghakimi. Saudara tahu kenapa begitu? Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Kalau seumpama Tuhan bilang begini, kamu kalah atas pencobaan, kamu kalah jatuh di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Terus manusia bisa berkata, Tuhan, kamu tidak pernah jadi manusia. Tidak pernah jadi manusia, jadi tidak tahu godaannya. Benar kan? Bisa bicara begitu. Tuhan, engkau bukan manusia karena engkau di sorga. Tidak ada yang berani lawan dengan engkau. Sehingga berarti Tuhan tidak bisa mengadili manusia, karena dia sendiri tidak pernah mengalami yang seperti manusia adakan. Tetapi kenapa Tuhan Yesus diberikan? Karena Tuhan Yesus pernah mengalami semua cobaan yang kita alami. Tetapi firman Tuhan katakan, ia tidak berdosa atau tidak jatuh, tidak kalah. Bahkan waktu dicobai oleh iblis, cobaannya untuk kemewahannya, kekayaannya, kuasanya, laparnya, semuanya dia tidak jatuh dalam dosa. Sehingga dia punya hak untuk menghakimi kita. Bisa mengerti ini ya? Dia punya hak menghakimi karena dia laluin itu semua. Apalagi pada waktu di Taman Getsemani itu ujian yang paling berat. Siapa yang bisa kuat pada waktu tahu bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap, dianiaya, disiksa, dihakimi, dan disalibkan, dan dianiaya habis begitu. Tentu saja pada waktu itu bisa saja Tuhan Yesus menyingkir dari
Taman Getsemani bukan, tetapi ia tetap taat dan setia sampai akhir. Kenapa? Karena dia tahu meskipun berat sampai mengeluarkan keringat yang berdarah. Karena kalau menurut dokter, ya, kenapa dikatakan peluh yang mengeluarkan darah itu? Karena begitu tegangnya. Kalau kita tahu bahwa kita akan dianiaya begitu, tentu tegang, bukan? Pada waktu dia begitu tegang, kapilar, artinya itu saraf-saraf yang ada pendarahan itu pecah sehingga keluar darah itu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan dia menang atas itu karena dia berkata begini, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa yang jadi. Jadi semua cobaan itu pernah dia lalui, yang kita lalui dia pernah lalui, tetapi dia tidak berbuat dosa, sehingga keadilan Tuhan itu membuat dia ada otoritas untuk menghakimi kita manusia. Setiap kita akan dihakimi. Nah, sebelum kita masuk ke itu yang tadi gate itu, coba yang itu bisa masuk itu ya, ya. Saya itu tadi saya mau khotbah, saya lihat itu, saya senang sekali, mirip dia punya ini. Jadi kita semua pada waktu mau masuk, firman Tuhan kan pintu gerbang, Yesus itu pintu dan dia itu dia yang membuka. Adab yang pertama, bagaimana ini pertanyaan yang ini, bagaimana engkau memperlakukan Tuhan Yesus itu dalam hidup? Amin. Bagaimana engkau memperlakukan Yesus Kristus, anak Allah, anak manusia yang datang untuk menyelamatkan kita, bagaimana kita memperlakukan dia? Itu pertanyaan pertama. Ya toh? Kita sudah tahu. Percaya. Bagi Naomi itu percaya, tapi bagi orang lain menolak, memaki, mengutuk. Benar kan? Kalau kita sudah lihat banyak orang kalau kita ngomong Yesus mereka maki. Saya sudah berapa, bukan menyangkal aja masih mendingan. Ini masih ini lagi curse, benar-benar kutuk namanya. Apakah mereka itu akan masuk ke surga? Firman Tuhan katakan, orang yang tadi kita baca, barang siapa yang percaya kepadaku, dialah yang memperoleh hidup kekal. Kemarin itu, kalau waktu kita ngubur, kalau itu Nina tidak ada, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah hidup baru, dia sudah menjadi alat Tuhan yang baik, itu keluarga bisa kolaps itu karena tiba-tiba begitu, benar kan? Dia lagi sehat-sehat, tahu-tahu aja hilang. Kemarin itu saya di depan kuburan, jadi saya tahu. Dan itu semua kita akan lalui. Dan itu 100% saya katakan. Kecuali Tuhan Yesus datang sebelum kita dipanggil Tuhan. Ya, kita semua itu pasti akan menghadap itu. Oleh karena itu, hari ini pertanyaan pertama, engkau jawab sendiri, bagaimana engkau memperlakukan kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus itu ingin menyelamatkanmu, ingin memerdekakanmu, yang kita sudah pelajari, yang sudah meredeem, artinya menebus kita dari dosa. Dan bagaimana kita memperlakukan dia. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, mereka mau mengutuk Tuhan, nanti setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Tapi bagi kita yang mengaku percaya, pertanyaannya, apakah kita itu hanya mulut doang? Itu banyak sekali. Orang di Indonesia bagian timur, saya nggak bilang bagian barat karena kita ngomong tentang diri sendiri. Kalau ngomong Tuhan tuh, wih, bagus sekali. Nyanyinya, suaranya bagus sekali, tapi tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang rumahnya. Benar kan? Itu kita harus akui. Karena kita sudah datang dari daerah Kristen. Di timur itu 90% salib di mana-mana. Benar kan? 90%.
90%. Kalau di Jawa masih ada ini. Malah di timur masjid yang bisa dilemparin sama mereka. Kita datang dari daerah sana. Tapi apakah itu hanya simbol dalam hidup kita? Dan berikutnya lagi, bagaimana kita memperlakukan Kristus di dalam apa yang sudah Dia perintahkan. Tadi dikatakan yang sudah Dia perintahkan. Perintah yang paling pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Sudah atau belum? Terus terang, saya tidak bisa jawab untuk saudara. Saya juga harus belajar untuk apakah saya ini hanya pintar ngomong di depan aja. Hati-hati. Saya tiap hari harus bilang, Tuhan, kalau saya ketemukan salah, saya minta ampun, saya mau berubah. Setiap hari. Karena saya tahu kita tidak ada satu orang pun yang sudah sempurna. Kita dalam perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Bagaimana kita memperlakukan kebaikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dia memberikan firman-Nya, Dia mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Bagaimana kita memperlakukan Roh-Nya yang kudus yang sudah diberikan kita. Jikalau sekarang ada satu orang yang datang tinggal di rumahmu aja, engkau mengundang dia, terus engkau tidak peduli dengan dia, tiap hari main HP, kira-kira itu orang itu di situ rasanya gimana? Rasa tertolak, bukan? Ya kan? Rasa tertolak, bukan? Nah, bagaimana kita hidup di hadapan? Oleh karena itu nasihat seorang pendeta, ya, yaitu kalau benar-benar Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu saat engkau percaya, jangan ignore. Ignore itu bahasa itu apa? Tidak pedulikan, hati-hati. Apakah kita itu berunding? Ingat loh, Tuhan itu tidak mau mengkontrol hidup kita. Dia bukan setan yang kontrol you, gitu, enggak. Dia bekerja dengan pelan-pelan menuntun kita kepada kebenaran, kepada kehidupan, kepada semua yang baik, bahkan kesuksesan hidup kita, damai kita, sukacita, itu yang Dia tuntun dalam hidup kita. Dan Dia tidak berteriak-teriak suara keras, halus suaranya. Benar? Halus. Dia bilang, jalan salah, ini jalan yang benar. Ingat loh, tiap hari kan kita kadang-kadang mesti ambil keputusan kan. Keputusan apalagi mau di penawaran-penawaran ini, mau berdagang atau tidak, mau invest, itu kan ada semua dalam hidup kita. Kalau kita salah ambil keputusan, Roh Kudus sudah ingatkan kita, kira-kira yang salah kita siapa? Bukan Roh Kudus, kita sendiri yang salah. Oleh karena itu, yang pertama, bagaimana kita memperlakukan itu dalam hidup kita. Coba satu orang istri saja, satu orang istri, meskipun sudah dikasih segala-galanya, tapi kita ignore sama dia. Sakit hati bukan? Benar nggak? Ya toh? Iya. Ibu Roti sudah tahu. Kalau satu berapa jam saya nggak tegur dia, saya pikir saya masih hidup atau sudah kayaknya. Benar nggak? Karena dia mau ini. Benar nggak? Itu harus kita ini. Bagaimana di dalam hidup kita. Ingat, kekristenan itu bukan agama yang dalam peraturan begini-begini sudah cukup. Bukan. Itu adalah bagian dari luar. Tapi yang paling utama adalah hati yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Kita di mana saja berada, kita bisa bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus tuntun saya. Benar nggak? Bisa itu. Tidak usah harus di sini saja. Di sini memang kita dituntut supaya itulah cara Tuhan untuk menuntun kita. Ya. Nah, sekarang ada 3 kan tadi saya bilang. Sekarang yang kedua kira-kira apa? Nah, ada yang kira-kira? Di Alkitab semua ada. Oke, kita baca di Matius 25 ayat 30.
ayat 30 bilang begini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, pada hari penghakiman, semua orang akan bertanggung jawab dengan talenta yang telah diberikan. Setiap kita diberikan minimum 1 talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta. Tuhan Yesus berikan perumpamaan ini. Sebelum seorang raja pergi untuk pergi ke perjalanan, dia bilang, aku kasihkan kepadamu hamba-hambaku. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Dia perintahkan, kembangkanlah, kerjakanlah, jalankanlah, bikin bertumbuhlah ini talenta ini. Ingat, talenta bisa berbicara tentang apa? Bakat-bakat, karunia-karunia, kepanggilan-panggilan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Ya, ya. Talenta juga bisa berbicara mengenai kesempatan-kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Talenta juga bisa berarti ya berkat-berkat financial yang kita sudah dipercayakan dalam hidup kita. Ya, itu. Apalagi talenta adalah siapa-siapa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, kisahnya sesudah dalam satu masa ini Tuhan Yesus itu ingin berbicara bahwa dia akan naik ke sorga dan satu kali dia akan kembali, dan pada waktu dia akan kembali semua orang di muka bumi akan dipanggil untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah dia berikan. Yang diberikan 5 talenta ini, Tuhan, saya sudah dapat untuk 5 talenta. Tuhan bilang, bagus, engkau layak dipuji. Dan kedua, yang punya 2 talenta datang, dia bilang, saya juga memperoleh keuntungan 2 talenta. Sekarang saya berikan kepadamu. Yang 1 talenta bilang begini, siapa mau dengar itu? Dia hanya mau ambil untung aja. Untuk apa saya mau lakukan ini, ya? Dan dia tidak menjalankan, bahkan dia sembunyi, dia tanam itu talenta itu. Dia berbicara tentang harta emas itu, dia sembunyi. Dan pada waktu tuannya kembali, dia berikan kembali. Saya nggak mau kasih bagi orang lain karena engkau itu orang nggak benar, kata gitu. Dia menuduh lagi. Kalau kita baca, sehingga Tuhan katakan begini, ya, Tuhan katakan begini. Yang tadi kita baca itu, Tuhan katakan begini, lemparkan dia, campkanlah hamba yang tidak berguna. Bahkan di ayat 26 katakan, hei hamba yang jahat, ya, tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap. Ya, kalau di sini itu salah satu arti bilang itu neraka. Ya, di sanalah akan terdapat apa? Ratap dan kertak gigi. Nah, dan orang bilang, ada orang yang zaman sekarang, Om Sam, kita kan sudah percaya Tuhan Yesus, berarti kita tidak usah harus lakukan apa yang harus diperintahkan lagi. Benar nggak? Ada yang bilang begitu. Kita sudah mengakui Yesus, kenapa kita harus ini lagi? Kita sudah mengakui untuk dia hapus dosa kita, kok kenapa kita masih disuruh untuk talenta kita ini harus dijalankan?
Saudara, saya hanya ingin kasih tahu, ingat benar-benar, bukti dari kepercayaan kita, bukti dari ucapan kita, bukti dari hati kita hanya satu. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Buah-buah kehidupan itu sebagai bukti bahwa kita ini orang percaya. Karena ngomong kan murah kan, benar nggak? Cheap. Ngaku Tuhan Yesus, apalagi pada waktu KKR datang angkat tangan, siapa yang mau datang untuk terima Tuhan Yesus, dosamu diampuni. Rata-rata manusia maju datang, bukan? Tapi apakah itu ada bukti? Kalau itu tidak disertai dengan pertobatan, tidak disertai dengan perubahan hidup, transformasi hidup, itu semua di kitab Yakobus katakan hanya nihil atau nol. Jadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya itu salah satunya talenta apa saja yang Tuhan sudah panggil, kita harus jalankan. Kita aminkan tuh di sini. Pak Tony amin, Pak Tony. Pak Tony sudah lihat kan, banyak orang bisa ngaku-ngaku kan, tapi buktinya apa? Kita semua di sini juga ini kan. Kalau pendeta khotbah katakan seperti saya, tapi tidak berbuat apa yang benar, kira-kira bilang apa? Aduh, ini mah NATO. No action, talking only. NATO kan kita dengar, benar kan? Bisa. Kita kan ketemu banyak orang di pemerintah Indonesia. Lalu kalau pidato hebat sekali, tapi belum tentu mereka menjalankan hukum kan? Apalagi waktu mau pemilihan umum itu janjinya mah hebat. Benar kan? Janjinya hebat. Iya. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang sekarang perlu kita perhatikan, setiap kita Tuhan sudah berikan banyak, minimal 1 talenta. Ada yang bilang saya nggak bisa apa-apa, minimal ada satu talenta. Talenta kalau kita baca yang di dalam ada di Roma 12, ada di Kisah Korintus 12, dan juga di Efesus, itu adalah panggilan-panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lakukan itu dengan apa? Setia. Bukan hanya lakukan sekali-sekali, lakukan dengan setia. Itu penting sekali. Jangan kita selalu bilang, oh itu untuk doain orang lain, itu biar Pak Pendeta aja. Biar itu kita senang-senang aja. Itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang telah mengalami kasih Kristus itu dalam hidup kita. Kalau orang punya kasih Kristus, dia pasti akan selalu rindu untuk apa? Berbuat baik, mengasihi. Dia selalu itu di dalam hidupnya. Ya. Talenta apa yang sudah Tuhan berikan yang saat ini masih kita bilang, ingat loh, saya nggak pernah nyangka dua ibu ini bisa nyanyi terus tiap minggu. Bosan nggak? Enggak bosan. Mereka kan dulu kalau di gereja yang anak muda banyak kan yang muda-muda kan. Ya. Tapi lihat itu. Jadi tujuannya kita bikin gereja untuk usia indah tuh gitu, supaya semua bisa melayani. Semua di sini bisa melayani loh. Menurut saya Ciadoy juga sebenarnya bisa ke situ. Amin Ciadoy. Amin. Amin. Ya, kapan hari yang umur 80 tante itu Foni. Ya dia masih dalam masa ini, dia punya anak angkat di masa-masa disebut apa? Mourning itu sedang berduka karena anak angkat yang dia kasihi itu meninggal. Umurnya 63 jalan 64. Anak-anaknya baru pulang kemarin dari penguburan. Oh ya, cerita aja. Tuhan itu luar biasa. Waktu mamanya ibu, mereka baru menikah, baru anaknya si Ika yang mamanya Reynold yang itu ya. Koi itu mereka ya enggak sudah 1 tahun saya tanya sudah 1 tahun. Waktu itu
dia itu mamanya itu pergi satu desa kecil. Mama mertua pergi desa itu. Tapi ada satu anak itu kejar mobil mereka. Umur 5-6 tahun katanya, kejar terus. Ya memang kita sering lihat anak-anak desa kalau lihat orang datang pakai mobil waktu itu kejar kan, kita kan belum jarang lihat mobil kan. Tapi ini mobil hardtop ya, yang Land Cruiser hardtop itu. Terus mereka berhenti, taruh anak itu di di mobil itu, tapi katanya sudah ada barang-barang marah, jadi taruh jepit aja, anak kecil kan, kecil gini, dan dibawa pulang ke rumah mereka, dibesarkan, orang tuanya tidak pernah ketemu lagi. Hanya ikut anak ini kejar, mereka bawa ke kota Kupang, dan pada waktu itu lahirlah ibu ini punya anak-anak, dia yang jaga, dia kasih makan, karena dia sudah lebih besar kan, dia jaga anak-anaknya ini. Anak ini ada berapa? 5 at least. Sudah datang di sini juga. Ya pernah waktu kira-kira berapa tahun yang lalu pernah dibawa ke sini untuk datang beribadah. Mungkin ada yang rambut keriting, ada yang kelihatan. Orang Timur. Iya. Dan yang luar biasa waktu dia meninggal, ini anggota keluarganya, mamanya tuh kepengen pergi cuma karena pernah sakit, jadi tidak berani, anak-anak nggak izinkan dia untuk pergi ke Timur. Waktu dia di Timur, tahu, ini anak-anak sebuah keluarga datang, ada yang di Dubai datang, yang dari Australia 2 datang untuk di rumah sakit, bahkan membantu ini semua. Sampai orang di Timur tuh bilang, dokter itu kan waktu operasi ini datang untuk jaga gitu, dan dokter itu bilang, kamu kok mukanya nggak sama gitu sama yang biasa di sini, mukanya kan nggak mirip. Namanya Adele, iya dia saudara angkat kita. Wow, luar biasa, saudara angkat aja kalian datang dari Australia untuk jaga orang ini. Terus mereka semua mengakuin bahwa waktu kita masih kanak-kanak, dia yang jaga kita. Ya atur kita punya makan, dia punya ini. Luar biasa bukan? Bahkan ada beberapa jenderal yang dikenal dari keluarga ini datang ke sana. Ya, karena cucu mereka yang satu yang namanya Arnold, Chef Arnold itu dia punya teman termasuk Gibran. Bukan Gibran punya yang saudara. Nama siapa? Kaisang. Jadi bayangkan, hanya satu ini yang lari kejar umur 5 tahun, 6 tahun kejar, ya. Tapi dia mendedikasi, dia tidak pernah ketemu orang tuanya lagi. Dia hidup dengan keluarga yang dia kejar mobil. Sudah ditolak. Ya, memang karena pada waktu itu, ya, tahun 65 itu masa kelaparan di Pulau Timur. Katanya jangan datang bikin berat kita punya hidup. Jangan balik lagi untuk beratkan hidup kita, nggak punya makanan untuk kasih kamu. Ikut itu orang Cina itu, mereka lebih banyak makan. Maksudnya biasa kan orang Chinese itu selalu aja ada makanan. Coba bayangkan, dia ikut dari kecil. Di dalam hidup keluarga kita juga ada satu namanya folk. Supaya tahu aja, dari kecil papanya tuh datang bawa dia, ikut Emily, ya, ikut Emily dari kecil dititip, ya. Dan dia juga jalan. Kenapa pada masa tahun 60-an itu kan kelaparan di sana, orang-orang tuh nggak punya makanan, jadi mereka bawa anak itu ke keluarga yang punya makanan. Luar biasa. Nah itu hanya cerita aja ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu punya kebaikan dalam hidup kita semua. Kalau kita mau menjalankan dengan setia, ya luar biasa. Nah sekarang gimana? Kita semua hadir hari ini, semua talenta jangan dibuang ya, atau ditanam, tetapi harus mempergunakan. Amin, amin. Pergunakan dalam apa? Minimal kita bisa berdoa, kita bisa telepon, kita bisa WA waktu seseorang butuh. Apalagi ya kasih itu. Kalau ada orang yang membutuhkan, kadang-kadang orang tidak butuh uang kita, orang hanya butuh telepon kita dengan kasih. Amin.
Oleh karena ini saya mau rindu di sini. Setiap kali ada yang sakit, belajar dari Pak Daniel. Pak Pendeta pun ditelepon terus. Mesti begitu baru bagus. Bagus nggak? Ya toh? Ya. Luar biasa, luar biasa. Mestinya kayak gitu. Nah sekarang yang ketiga. Udah 10 menit lagi kita selesai. Ini perlu kita baca sama-sama. Ayat bagaimana yang ketiga, kita memperlakukan orang yang sebenarnya tidak berarti dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan. Ya, penghakiman terakhir ayat 31, Matius 25 ayat 31. Saya rindu baca supaya kita ingat ini. Saya baca ayat 31, saudara baca ayat 32. Gantiannya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, 1, 2, 3. Dia datangnya dan Ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seorang dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan dan disediakan dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sorry, agak ini sedih. Saudara, ayat 37 sekarang. Orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sehabis atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Terus lagi. Dan dia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal, yang telah disediakan dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku, saudara lagi. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang dan sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ayat 45. Maka ia akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kau lakukan pada salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka pun akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi yang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini Tuhan Yesus kasih ingat kita semua, bahwa yang satu disebut domba di sebelah kanan, yang satu kiri kambing. Tentu Tuhan punya tujuan untuk memberikan ini. Domba itu kita sudah perhatikan tidak saling tanduk.
Perhatikan itu. Kita berapa kali ke New Zealand, liwat dia di sini, nggak pernah satu kali lihat terus dia berkelahi. Tapi kalau kita lihat kambing tiap kali ketemu pasti bertanduk-tanduk mulu. Benar kan? Benar kan? Udah itu. Oleh karena itu, yang empunya, yaitu gembala itu tahu mana yang kambing, mana yang domba. Biarlah kita di sini adalah domba. Dan di sini dikatakan, kan kita sudah baca tadi. Waktu itu Tuhan bilang, masuklah di tempat yang mulia, kerajaan ini sudah disediakan. Mereka bilang, loh, kok bisa ya kita masuk ya? Ya, masuk. Kenapa kita bisa masuk? Karena Tuhan Yesus katakan tadi, waktu aku lapar, haus, telanjang, di penjara, sakit, tertolak, apa semua, kamu sudah melakukan itu dalam hidup kita. Saya hanya ingin kasih tahu bahwa banyak orang di luar sana itu lebih baik dari banyak orang Kristen. Kita harus kasih tahu saja. Kenapa? Mereka yang tidak tahu firman saja melakukan lebih banyak dari kita. Kita yang sudah sering dengar, sudah baca ini, sering sekali belum nolong orang atau mau kunjungin orang, sudah ini dulu. Oleh karena itu, kita di sini belajar hari ini. Apakah yang kita perlakukan untuk orang-orang? Ini orang-orang yang boleh dibilang tidak ada arti dalam hidup kita, bukan? Kita sini nggak pernah ada yang lapar, haus. Benar nggak? Bahkan kita kelebihan makanan, bukan? Air di Australia kelebihan. Coba bayangkan. Semua kita boleh refleksi diri hari ini. Apakah kita ini waktu di depan pintu gerbang tadi ya, kita ditanya, mau jawab apa kira-kira? Kalau itu ditolak kita gara-gara kita ini, oh saya percaya Tuhan Yesus. Malaikat satu bisik yang satu, dia pikir itu sudah cukup. Itu setan pun percaya. Makanya waktu ketemu di orang yang kerasukan setan, waktu ketemu Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, jangan hukum aku. Mereka sendiri mengakui. Tapi apakah mereka mentaati? Belum tentu. Nah, saya ngomong ini kenapa? Saya ini harus deal terus dengan orang sakit, orang mati, karena saya terus terang bukan pendeta hanya di sini. Banyak orang bilang, lu pendeta orang Sydney gitu. Puji Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi orang ada susah apa nelpon saya. Ya. Ya. Saya hanya kasih tahu, saya tidak ingin satu dari saudara seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan, "Enyalah engkau dari hadapanku karena kau masuk ke neraka." Di sini neraka basically tempat iblis dan malaikat-malaikatnya, maksudnya kaki tangannya iblis itu. Ya, Tuhan tidak menciptakan neraka itu untuk kita. Ingat, Tuhan menciptakan neraka itu untuk iblis dan malaikat-malaikat. Tetapi kita yang memilihnya sekarang mau kemana? Banyak orang saya Injil, mereka terus terang, "No Sam, kemarin itu kan saya khotbah kan banyak orang, mungkin ada 200 orang yang di kematian itu senang, tentu. Ada juga teman kerja dari istrinya, suami kan orang barat. Saya ngomong dalam bahasa Inggris, tapi mereka sama seperti saya ngomong ke patung. Mereka udah pegang, no, we don't believe. Manusia mati itu habis. Di situ aja sudah selesai di kuburan itu. Mereka sudah punya itu. Jadi kita ngomong bilang yang kubur itu Nina, itu tubuhnya, tapi roh Nina itu sudah berada. Karena firman Tuhan katakan tubuh ini dari tanah ini kan, firman Tuhan katakan, tetapi roh manusia dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dan saya ngomong begitu. Ya, saya hanya berdoa supaya mereka bisa dengar. At least kemarin itu mereka bisa dengar dalam bahasa Inggris. Ya. Banyak yang amin. Banyak karena mereka sudah percaya. Saya kan mata kan lihat itu. Ya.
Tapi itulah terserah. Di sini jangan ada ya. Ya. Jangan ada ya. Amin. Saya nggak mau. Mungkin kalau saya lihat dia mau jatuh ke sana, saya lari cepat-cepat. Tuhan Yesus, mungkin saya juga yang salah, tidak pernah berani ngomong dengan dia. Baru ngomong keras dia sudah marah, maka itu benar kan? Ya. Nah, benar-benar saya tidak ingin. Saya mengasihi saudara-saudara. Saya tidak ingin satu pun saudara yang tadi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, enyahlah engkau dari hadapanku, buanglah di sini. Saudara pikir memang Tuhan ingin itu? Tidak, tetapi keadilan itulah yang harus. Kalau Tuhan tidak adil, masukin yang tidak benar, surga itu jadi rusak. Benar kan? Kita dengan satu virus kecil aja masuk di paru-paru kita bisa bunuh kita. Benar gak? Apalagi kita. Oleh karena ini hari ini 3 pertanyaan itu saudara jawab sendiri. Saya hanya anjurkan kalau bisa ya kita mulai dengan doa. Tapi doa pun kadang-kadang itu hanya ya masih belum cukup, harus lakukan. Amin. Kalau ada orang dengar orang sakit, ada orang yang butuh datang. Saudara tidak tahu apa yang Tuhan mau pakai saudara untuk mendoakan dia. Saudara menumpangkan tangan atas dia, dia sembuh. Bisa. Jangan pikir, oh itu hanya orang tertentu yang punya karunia. Banyak sekali Tuhan itu pakai orang-orang yang tidak kelihatan. Yang kayak orang bilang tidak di depan panggung terus itu. Kita ini kan tiap hari di mana-mana kan di depan terus kan. Orang pikir hebat, belum tentu. Saya kasih tahu aja, belum tentu. Tuhan itu lebih melihat hati daripada apa yang kita lakukan. Jadi terus terang, saya hanya ingin supaya setiap kita itu bukan saja percaya sampai akhir, tapi berguna sampai akhir. Talenta kita dipakai. Amin. Amin. Kita begini. Ini ngomong ini kayak saudara, ya. Saya tegur. Saya bilang jangan sampai kita main-main dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Yang pertama itu, jangan memperlakukan itu ini aja. Kan kita kadang-kadang kan sudah terbiasa dari Indonesia, pemerintah kasih keluar peraturan apa kita nggak mau dengar karena juga sebentar dilanggar. Tapi di sini kalau peraturan itu dikeluarkan harus ikut. Saudara ikut benar-benar. Jangan pikir oh ini mungkin ada masa kasih karunia, masa grace ada. Berapa banyak teman itu kena penalti pajak. Karena sudah dikasih notis, dia kasih tambah lagi, tidak mau ini. Dia pikir, biar aja nanti tukang pajak datang, saya sogok dikit, sudah pulang. Tidak, di sini ditambah terus itu pajak. Jangan main-main. Itu kamera memang tidak semua tempat ada, tapi kalau dia foto, itu benar-benar foto. Ini hanya kasih ingat aja. Kalau naik seat belt, ini Ibu Ruth kan berapa bulan yang lalu kena foto kamera. Kamera itu karena tangan Ibu Ruth di sini kan sakit. Jadi waktu kita jalan mau ke Gosford itu ada ini kamera foto. Karena Ibu Ruthnya dia tetap pakai tapi dia dorong. Ini apa? Yang ini. Dorong itu loh. Dorong itu yang di sini ini. Itu secara hukum disebut seat belt tidak dipakai properly gitu. Kena hukum. Saudara tahu nggak $450? Ya. Dan yang kena penalti 3 poin itu saya karena saya drivernya. Supaya kasih tahu aja kena penalti. Waduh, saya bilang dibayar lagi, kena 3 poin lagi. Saya mulai lawan. Ya, saya lawan. Dengan apa pertama saya kirim bukti bahwa Ibu Ruth pernah ke dokter sakit ini. Tapi dia bilang itu nggak cocok. Saya jadi jengkel, saya nggak mau jawab. Dia kasih penalti naik terus. Saya nggak mau lagi. Kan tiap kali kita nggak bayar kan dia tambah kan. Nah,
Terus akhirnya saya udah nggak bisa tahan lagi, saya telepon. Dia bilang kamu harus pergi ke dokter, surat terakhir bahwa benar Ibu Ruth ini ada sakit ini. Dan saya pergi ke dokter, saya bilang, Dokter Charlene apa ya, tolong tulis surat ini. Dia tulis bahwa memang bukti-bukti ada sakit ini kan. Apa? Foto-fotonya juga pernah ada kan sakit di sini. Saya kirim. Terus berapa hari kemudian datang bilang, hanya diingatkan jangan begitu lagi, jadi tidak kena penalti. Ini enggak pelajaran aja. Jadi enggak, poinnya dikembalikan. Ya ini kita berbagi informasi kan, bagus kan, supaya kadang pakai itu kadang-kadang kita dorong gini, meskipun ini, tapi pakai benar-benar. Karena sekarang bunyi. Iya, mobil kita kalau nggak pakai seatbelt pasti bunyi kan. Nah, itu kamera di mana-mana. Ya, HP hati-hati juga. Kalau yang nyetir, tapi kalau nggak nyetir nggak apa-apa. Tapi saya dengar loh, katanya kalau suami nyetir, istri main HP, suami juga lihat begini, bisa kena loh. Itu bukan kena dari sana, bisa nabrak karena saudara punya mata kan lihat ke HP yang dimain oleh istri itu kan. Pak Sam, katanya kalau yang samping itu kalau tidur gini juga kena, nggak boleh. Kata itu bilang disebut tidak proper lihat. Yang kita kursinya tidur gini, tidur gitu ya, itu juga nggak boleh karena belt itu tidak ini, harus benar-benar gini duduk di sini. Dan sekarang kameranya makin banyak di mana-mana. Dan kameranya makin hebat karena pakai AI semua, langsung cepat. Jadi harus hati-hati aja. Tapi anyway, itu hanya hal kecil dibandingkan dengan apa yang kata semua harus bertanggung jawab di hadapan. Karena semua pribadi harus mengalami yang namanya, yang namanya sebelum masuk pintu sorga itu akan ditanyai apa yang kamu perlakukan anak Allah yang diutus untuk menebus. Tolak atau terima? Jawab sendiri kan? Kalau terima, buktinya apa? Dan kalau buktinya apa itu ada tidak buah itu karena Tuhan Yesus katakan hanya buah yang bisa tahu siapakah akarnya atau apa akarnya. Iya, benar nggak? Dan berikutnya lagi, ini mengenai bukti bahwa kita sudah diberikan talenta. Amin. Puji Tuhan, ini sudah tua baru dapat talenta di sini. Tapi masih ada ini kan, masih bikin kue masih bisa. Jangan sudah nyanyi terus nggak bikin kue lagi. Kita lapar di sini. Oke, ya. Nah itu kita sini. Ketiga, bagaimana kita memperlakukan orang asing. Karena inti dari Tuhan itu adalah belas kasihan. Benar? Dan itu tadi kita melayani karena belas kasihan. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus datang dengan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus menyembuhkan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus melihat orang lapar penuh belas kasihan. Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya. Bagaimana dengan kita sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya? Apakah kita melakukan? Ingat loh, kikir itu adalah salah satu bukti. Ingat loh, kikir itu adalah salah satu bukti bahwa kita sebenarnya tidak punya belas kasihan kepada orang lain. Apalagi tidak mengampuni, itu pun bukti bahwa hati kita masih penuh dengan banyak kepahitan. Lepas semua itu semua. Ya, lepasin semua. Kenapa? Saya di Nina panggil itu waktu lari ke sana, kan saya berapa kali bolak-balik di rumah sakit. Orang yang penuh semangat begitu, semua dia mau kerjain, tolong, mau apa semua, tahu-tahu sudah nggak ada. Kaget bukan? Saudara mungkin nggak kenal, tapi kita kenal mereka karena sudah ikut gereja kita di Hills itu lebih dari 20 tahun. Anak-anak segini, anak-anak sudah menikah, sudah punya cucu. Orang tuanya dia, saudara, adik-adiknya dia bawa semua ke gereja kita. Ya, saya hanya bilang mari kita berdoa.
kita datang dengan kerendahan hati. Karena